Kamu bulu ketiak? Iya. Kok sampai gondrong gitu? Aku nggak pernah dicukur biar nggak jadi gelap. Tapi jadi bau. Kalau kamu? Aku sih dikit-dikit dicukur biar nggak bau. Tapi jadi tajam dan gelap. Jadi kalian pilih nggak gelap tapi bau, atau nggak bau tapi gelap? Betul sih Mbak Announcer ini. Cuma nanya kok. Tenang hijab sisterku, pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Dan Hair Soft Technology bantu mengurangi pertumbuhan bulu ketiakmu. Mulusnya nyaman tanpa bau badan. Pakai apa tadi, Announcer? Pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Anissa Dantri atau biasa dipanggil An, hari ini akan sebagai moderator. Selamat datang di acara Halal Bihalal dari Nivea Brightening Hijab Soft Deo. Nah, buat semuanya, ayo buka dulu kameranya, boleh sapa-sapa ya yang di online, di sini juga di offline udah banyak teman-teman yang ada di kantor. Halo semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, Mbak Happy ya, di sini udah banyak banget yang join juga kita di Zoom. Jadi walaupun memang Idul Fitri udah lewat, tapi nggak ada kata terlambat nih buat kita mau silaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Nah, maka dari itu hari ini tuh ada yang juga mau silaturahmi sama kita nih, mau kasih kata sambutan. Please welcome our President Director, Pak Mehdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hello everyone. So first of all, sorry for making you connect a little bit early. I know that this is Monday morning, and at least thank you for connecting in such a way. Thank you for joining us for this event. So today we are happy to have you on board to open, let's say, the month with such a connection, to start the new week also with such a connection. So I hope that you are all doing well. The month of Ramadan, the holy month of Ramadan, ended a couple of weeks ago, but it's never late to say من العائدين والفائزين Mohon maaf lahir dan batin. Sorry, I don't know the sentence in Bahasa fully, but at least I'm able to say it with the same meaning. So today we are happy to announce officially the launch of our new product, Nivea Brightening Hijab Soft Deo. We would like to do the link also with the Halal Bihalal. In Arabic, we say Halal bil Halal. So we are extremely happy and proud to officially announce the launch of this new product. This is for us a proof of courage. Courage because we are maintaining the fight with competition. We are doing a proof that we are still focusing on this winning segment. Today, the hijaber segment is a growing and a fast growing segment. And today, with this launch, we confirm that we will continue the battle. We will continue gaining market shares, and we will continue in delivering high sellout in this segment. So we are a good and a strong player in this segment, and we will continue the battle. We will continue showing courage with this launch. It's also a proof of care. It means for us that we will continue in caring of our consumer, answering on the needs of hijabers consumer in this category. So today we are, based on the feedback I received after the first week of sellout, I think the performance is just amazing. But this is just the first step. I'm pretty sure that in a couple of months we will be here again to celebrate the amazing performance of this Nivea Brightening Hijab Soft Deo.
So we are talking about the Love Chic today, but I'm pretty sure that in a couple of months we will talk about an amazing success in which we'll deliver amazing results. So at least this is a very inspiring and very good first step. I'm pretty sure that we did the first step right now. I'm pretty sure that in a couple of weeks or couple of months, we will celebrate it with a full marketing, sales, supply, finance, and HR team to produce celebrate success. That's it for today. So that's it, at least from my side. Let's continue the celebration, and I would like to hand over right now to the team in order to continue the celebration together. Thank you. Thank you, Pak Mehdi. Oke, terima kasih Pak Mehdi tadi atas sambutannya. Tadi kita juga udah dengar gitu ya, kita masih mau halal bihalal, bermaaf-maafan, sudah lebaran. Dan tadi juga performance hijab soft deo tuh so far sangat bagus gitu, luar biasa banget. Dan kita harapkan dengan hari ini tuh juga bisa makin bagus lagi tentunya. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan nih sambutan dari marketing director kita, Pak Yulias. Kepada Pak Yulias, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dalam kondisi sehat semuanya. Pada acara internal launch hari ini cukup spesial karena kita akan meluncurkan produk Deo Brightening Hijab Soft Shaveless, yang mana produk ini adalah merupakan komitmen kita ketika kita pertama kali masuk ke segmen hijabers dan kita sudah terbukti cukup sukses diterima oleh konsumen dengan produk kita yang pertama hijab fresh. Kita melanjutkan lagi dengan hijab soft shaveless relaunch ini. Untuk produk ini kita melakukan research cukup bagus dan juga hasilnya juga produk yang kita bikin ini adalah menurut dari insight konsumen, bahkan kita juga menggali dari sunnah Rasul juga bahwa salah satu fitrah adalah mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, dan produk ini akan sangat membantu dengan teknologi hairsoft-nya untuk bisa memenuhi needs konsumen ketika bercukur atau mencabut bulu ketiak. Nah, ini juga sekaligus mencoba meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh konsumen kita, karena sekarang juga sudah banyak produk-produk yang meluncurkan hal yang sama dengan merek hijab dan sebagainya, akan tetapi mungkin menurut kita masih belum cukup untuk bisa memenuhi dari needs konsumen. Karena itu Nivea sebagai pionir kita berinisiatif meluruskan niat kita bersama untuk membangun kategori ini bersama-sama dengan yang lainnya supaya semuanya bisa memenuhi needs dari hijab konsumen yang memang luar biasa. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah semoga dengan peluncuran new produk ini kita bisa meningkatkan bisnis kita kembali, market share tentunya, dan semuanya bisa menjadi sukses seperti produk hijab fresh kita sebelumnya. Bismillah kita menang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yulias. Tadi kita juga udah dengar gitu ya, kalau ini tuh memang produknya tadi ada lewat research, ini juga berangkat dari insight konsumen. Jadi kita harapkan memang bisa menjawab nih kebutuhan dari konsumen kita. Nah, karena tadi selain halal bihalal, kita juga pengen syukuran nih atas launchingnya produk kita, dan yang so far juga oke gitu ya jualannya. Kita juga harapkan supaya semakin bagus jualannya, semakin disukain oleh masyarakat. Mari kita mulai juga dengan doa bersama. Pada Pak Fegi dipersilakan untuk memimpin doa. Sorry, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di head office dan juga teman-teman yang ada di area. Pada hari ini kita akan halal bihalal dan juga merayakan launchingnya produk baru kita. Dan kita coba untuk berdoa bersama-sama. Sebelumnya saya mohon izin untuk doa ini saya bawakan secara Islami. Bagi teman-teman yang non-Muslim mungkin bisa menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Kita doa dengan memulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
Allahumma dzakirna mimma nasina wa alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha Esa, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Hari ini kami semua berkumpul keluarga besar Basdaf Indonesia dalam rangka halal bihalal ya Allah, dalam rangka memperkuat silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami melaunching produk kami Nivea Hijab Soft Brightening. Semoga diberikan keberkahan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah keberkahan kepada kami, berikanlah kemudahan agar kami masyarakat Indonesia dapat menerima produk kami secara luas ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mengemban amanah-Mu ya Allah, agar kami dapat mengemban amanah dan tugas dari Basdaf Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Terima kasih banyak Pak Fregi tadi sudah memimpin doa. Semoga doa yang tadi kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosesi tumpengan nih. Boleh silakan ke Pak Mehdi dan Pak Fajar untuk ke sini. Buat yang di area juga Yogyakarta, Surabaya, Pisi Malang, Rawabuaya, boleh dibuka ya kameranya, sama-sama kita siap-siap untuk memotong tumpengnya. Pak Fajar dan Pak Mehdi, ayo dipersilahkan. Yang lain juga boleh siap-siap ya kameranya. Ini udah pada dibuka semuanya. Oke, nah. Sekarang kita bisa bareng-bareng ya untuk potong tumpengnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ayo kita bersama-sama potong tumpengnya. Silahkan Pak Mehdi. Pak Fajar agak lapar sepertinya. Oke, thank you Pak Mehdi, Pak Fajar. Semua tepuk tangannya, alhamdulillah. Tadi kita udah tumpengan juga ya. Ya, silakan, you may come back to your seat. Boleh kita tepuk tangan lagi ya semuanya, yang di area juga boleh tepuk tangan semuanya. Pak Fajar udah dapat tumpengnya, udah lengkap banget tuh semuanya dapat di situ. Nah, tadi kita, oke. Pak Fajar ambil makan sendiri ya, boleh. Nah, tadi kita tumpengan, kita udah doa juga, bismillah semoga semakin lancar jualannya nih ya. Nah, tadi kan karena kita juga ini hari ini tuh dalam rangka halal bihalal nih pastinya gitu ya, dalam rangka Idul Fitri. Makanya hari ini pun kita juga mendatangkan ustazah nih, jadi namanya Ustazah Tria Meriza. Beliau merupakan ketua dari komunitas Muslimah Syariah Jogja. Dia juga founder dan kepala sekolah di Sekolah Muslimah Bahagia dan aktivis dakwah dan pembicaraan kemuslimahan. Nah, hari ini kita datangkan dan juga bisa memberikan sedikit tausiah untuk kita semua. Assalamualaikum Ustazah Tria Meriza, silahkan dimulai tausiahnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi keluarga besar dari Bergsdorf Indonesia. Senang sekali pagi ini kita bisa berbagi ya
Saya menganggap semua di sini hadirin teman-teman semua ya, kita bisa berbagi sedikit ilmu. Kita akan berbicara dan berbincang seputar halal bihalal ataupun momen Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri apa sih yang harus kita lakukan ya? Selain daripada halal bihalal, momen Idul Fitri merupakan momen yang baik sekali untuk kita memulai ya langkah hijrah yang lebih utuh lagi. Tidak hanya kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita saja sebagai umat muslim, tetapi kita memperbanyak ataupun mulai nih rutin ya tentang kegiatan-kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan sunnah ya yang disukai, yang dianjurkan, tentu saja yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, momen Idul Fitri merupakan momen ya dari umat Islam, bukan hanya perayaan ataupun kita memenangkan setelah 1 bulan kita berpuasa, tetapi momen Idul Fitri itu lebih kepada momen langkah awal untuk kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis saya sedikit akan menceritakan ada 2 orang laki-laki ya yang beliau itu meninggal, lalu ditanyakan oleh para sahabat. Laki-laki yang pertama merupakan laki-laki yang solih, dia juga laki-laki yang meninggal pada saat syahid ya, meninggal syahid. Lalu laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang pelaku maksiat. Beliau sering sekali melakukan maksiat. Lalu keduanya ini meninggal. Dan para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, dari 2 laki-laki ini manakah laki-laki yang duluan masuk ke surganya Allah?" Lalu Rasulullah menjawab bahwa yang duluan masuk ke surganya Allah adalah laki-laki yang kedua. Para sahabat heran, kenapa laki-laki yang kedua, padahal laki-laki yang kedua adalah pelaku maksiat. Lalu Rasul mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa laki-laki yang kedua hidup 1 tahun lebih lama daripada laki-laki yang pertama? Iya, sahabat berkata demikian. Tidakkah kau tahu bahwa laki-laki yang kedua sempat bertemu dengan Ramadan? Sempat gitu berpuasa 1 bulan penuh. Iya, kata para sahabat demikian. Lalu Rasulullah menjawab, iya, karena itulah dia masuk ke surga lebih duluan. Karena ia ketika 1 bulan berpuasa, dia benar-benar taubat kepada Allah dan dia benar-benar menjalankan perintahnya Allah 1 bulan penuh dengan khusyuk, dengan mengharapkan ridhonya Allah gitu. Lalu dengan itulah dia bisa masuk ke surga lebih duluan daripada laki-laki yang kedua. Dari hadis panjang tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya momen Ramadan itu momen kita kalau kita mau mengejar kebaikan, kalau kita mau mengejar ridhonya Allah, sayangnya Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kebaikan. Dan harusnya ketika sekarang halal bihalal ataupun bulan Syawal, walaupun sudah terlewat ya Syawalnya, tetapi ini merupakan momen langkah awal kita untuk melakukan kebaikan. Ya, melakukan apa aja sih yang disukai oleh Allah gitu ya. Nah, apa saja nih kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim? Ketaatan apa saja yang harus kita lakukan? Tentu ya hukum syara itu di dalam Islam ada 5 ya, ada yang wajib, yang sunnah, yang mubah, makruh, serta haram. Yang wajib tentu kita harus lakukan ya, tidak boleh lalai. Misalnya sholat kita harus di awal waktu, artinya kita nggak boleh lalai nih di belakang waktu. Udah mepet-mepet waktu sholat selanjutnya baru kita sholat, nggak boleh. Maka kita harus perbaiki dulu ibadah mahdo, artinya ibadah kita kepada Allah. Sholatnya seperti apa, amalan-amalan lain seperti apa. Nah, termasuk di dalamnya ada amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang disukai itu adalah amalan-amalan yang walaupun dia kecil, tapi istiqomah rutin dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah sunnah-sunnah yang disukai dan dianjurkan. Nah, apa saja sih sunnah-sunnah itu gitu ya? Mungkin terkait juga dengan kebersihan manusia. Kita mungkin nggak begitu ngeh ya, atau kita pikir tidak begitu penting lah ya kebersihan, toh itu adalah urusan kita sendiri kok, diri kita sendiri. Ternyata itu mengandung pahala yang banyak gitu ya. Nah, dalam hadis yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 5 fitrah manusia. Fitrah ini artinya yang sudah dilakukan di masa lalu dan dilakukan juga oleh Rasulullah, artinya sunnah
yang apabila kita lakukan, sunnah itu kan apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa nih 5 fitrah? Yang pertama adalah khitan, ya. Yang kedua adalah mencukur kumis bagi laki-laki, lalu memotong kuku ya bagi laki-laki dan perempuan, lalu mencabut bulu kemaluan, dan yang terakhir apa? Mencabut bulu ketiak. Sampai sebegitunya Islam itu mengatur agar kita tuh bersih, ya. Sampai-sampai Rasulullah hampir mewajibkan untuk kita umat muslim itu siwak ataupun menyikat gigi itu ya hampir di setiap sholat. Bayangkan kalau 5 kali kita diperintahkan ataupun diwajibkan untuk bersiwak. Artinya benar-benar kebersihan itu dijaga, benar-benar kebersihan itu diatur oleh Islam. Dan apabila kita menjalankannya gitu ya, selain memang itu untuk kebersihan kita sendiri, kenyamanan kita, coba kita bayangkan kalau kita nggak cabut bulu ketiak ya, lalu bulu ketiak itu banyak dan dia mengundang banyak bakteri, tentu tidak akan nyaman untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu ya. Maka sunnah-sunnah ini ya yang tentu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, lalu tentu saja ya fitrah ataupun anjuran sunnah yang diajarkan itu punya batasan-batasan apa saja yang harus kita lakukan. Terkait dengan bagaimana sunnah bulu ketiak ini ya menarik sekali karena mungkin umat Islam tidak begitu ngeh ya, nggak begitu oh ternyata ini diatur ya di Islam, ternyata benar gitu, sampai pun ada batasannya dan cara-caranya bagaimana sih kita melakukan sunnah mencabut ya, yang benar itu sunnah mencabut bulu ketiak ini seperti apa diajarkan dari dalam Islam. Adapun batasan waktu ya, batasan waktu untuk kita mencabut bulu ketiak adalah selama ya ataupun maksimal itu 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Karena ada dalilnya ya. Anas bin Malik mengatakan kami diberi batasan waktu nih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk memotong kuku ya. Artinya kita memotong kuku tidak boleh lebih dari 40 hari. Lalu apalagi nih ya? Untuk kita bisa mencabut bulu kemaluan ya, ataupun mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak ini. Jadi batasan waktunya tidak boleh lebih dari 40 hari maksimal ya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan ya. Boleh misalnya masing-masing orang akan ada berbeda. Mungkin ada yang satu tumbuh sangat subur sehingga mungkin 3 hari ataupun 1 minggu sudah membutuhkan nih harus dicabut ya bulu ketiaknya. Ataupun ada sebagian dari kita yang memang pertumbuhannya tidak begitu subur sehingga mungkin 1 bulan pun gitu juga belum banyak, maka disesuaikan. Tetapi batas maksimalnya ada, yaitu selama 40 hari ya. Selama 40 hari maka bulu tersebut bulu ketiak itu harus segera dicabut. Nah, bagaimana juga dengan kuku? Kuku juga harus dipotong maksimal 40 hari. Nah, sebegitu Islam itu mengaturnya. Kalau kita mau perdalam lagi, apa hikmah yang ada bahwa kuku itu kalau lebih panjang itu tempatnya setan dan segala macam ya. Itu kalau memang kita mau perdalam lagi hikmah ataupun yang kita dapat daripada itu. Tetapi jelas dari semua hikmah ini ya adalah kita taat kepada perintahnya Allah ya, kita pengen nih menjalankan sunnahnya. Karena apa sih? Kalau kita memperbanyak sunnah ya, kita nggak bisa remehkan yang namanya sunnah. Sunnah ini menyempurnakan yang wajib. Mungkin ya kita menjalankan yang wajib banyak yang lalai-lalainya. Ya, mungkin ketika kita sholat, kita nggak begitu khusyuk ketika sholat mungkin. Nah, maka sholat sunnah yang kita lakukan itu akan menyempurnakan pahala yang wajib kalau misalnya ada kekurangan di sana. Nah, begitu juga kita sunnah melakukan yang lain, walaupun terlihat kecil gitu ya. Dari hal yang kecil ini kita mendapatkan pahala yang besar. Apa? Pahala taat, pahala sunnah itu tadi.
ya, yaitu mencabut bulu ketiak, maka setiap kita mencabut kita mendapatkan pahala. Kan enak banget ya. Selain kita juga ngerasain kebersihan, tapi kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja itu merupakan tabungan kita nih. Nanti kalau kita mau ke jannahnya Allah ya, tentu saja kita menabung semua banyak pahala. Nah, itu tadi terkait dengan batasan ya, batasan waktu. Lalu seperti apa sih kita seharusnya ya menghilangkan bulu ketiak tadi ya. Nah, tentu di setiap bulu perbuluhan ini ya ada treatment dan ada anjuran yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kuku harus dipotong ya, kalau bulu kemaluan itu dicukur gitu. Nah, kalau ketiak ini adalah anjurannya dicabut ya, dicabut. Jadi sampai ke folikel gitu dicabut. Nah, kalau dicukur itu kan dia pasti akan menyisakan akar-akarnya, sehingga itulah nanti yang mendatangkan kotoran-kotoran, keringat-keringat berkumpul sehingga menjadi bakteri, sehingga menjadi bau, bisa menjadi penyakit, dan bisa menzalimi orang lain ya, yang di sekitar kita, suami kita mungkin, istri kita, anak-anak kita gitu ya. Maka anjurannya, sunnahnya yang paling afdol sesuai dengan hadis yang kita baca sebelumnya yaitu dicabut. Maka anjuran cara menghilangkannya dengan dicabut. Nah, apakah boleh misalnya kita menginginkan untuk cara yang lain? Semisal ya ada dari sebagian dari kita merasa, aduh kalau dicabut itu sakit rasanya, nggak kuat dan segala macam gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita mencukurnya ya, artinya bukan dicabut gitu. Lalu bagaimana kalau sekarang yang canggih kita pakai treatment, pakai laser, atau mungkin kalau konvensional kita pakai tawas mungkin. Dan salah satunya ya mungkin memakai produk dari Nivea ya yang katanya bisa menghilangkan bulu. Maka sebenarnya itu boleh saja ya dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghilangkan bulu ketiak ya, sebenarnya sama saja. Walaupun yang lebih afdol dan yang sesuai dengan dalil yang kita baca yaitu mencabutnya. Tetapi apabila memang adalah alasan syar'i dan dirasa itu menyakitkan, maka kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Maka boleh kita memilih cara-cara yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu dengan untuk menghilangkan bulu ketiak tersebut agar bersih itu tadi. Tetapi tetap ya batasannya sama. Maka kita tidak boleh membiarkan bulu ketiak itu panjang lebih dari 40 hari ya. Maka boleh kita lakukan treatment-treatment tersebut. Nah, dan yang terakhir ini apa saja sih yang boleh dan yang tidak boleh ya dilakukan saat menghilangkan bulu ketiak? Apa saja nih yang harus kita perhatikan? Tentu di umat Islam itu punya peraturan hidup ya, punya hukum syara namanya. Artinya hukum syara ini adalah apa-apa yang harus kita perhatikan. Kita wajib menjalankan yang wajib ya, kita kalau meninggalkannya kita berdosa. Lalu yang sunnah ketika kita lakukan kita mendapatkan pahalanya, yang mubah itu kita nggak dapat dosa, nggak dapat pahala ketika melakukannya. Adapun yang makruh dan yang haram ini selalu yang harus menjadi perhatian dalam semua tindakan kita. Apa saja yang haram mungkin dalam ketika kita mencukur ataupun kita pakai produknya gitu ya. Maka yang pertama kita harus perhatikan produknya, kalau menggunakan produk ya, apakah produknya dari bahan yang thayyib ataupun bahan yang halal. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang tidak halal atau bahan yang najis ya. Bahan yang najis itu juga tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan kehalalannya, lalu tidak boleh ada najis. Lalu apalagi nih gitu. Ketika kita melakukan dengan treatment mungkin laser ataupun di salon, bahkan mungkin mencabut dengan cara yang tidak benar, jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Ya, tidak diperkenankan kita itu menzalimi, menyakiti diri sendiri, tidak diperkenankan. Makanya kalau tato ya, bertato ataupun sulam-sulam itu kan menyakitkan ya, kita nggak boleh itu sampai haram hukumnya, Allah melaknat ya tato karena itu menyakiti dan menzalimi. Jadi jangan sampai perbuatan tersebut kita menzalimi diri kita sendiri. Lalu
Nah, perlu diperhatikan juga ya karena ketiak bagi muslimah ya. Bagi muslimah karena ketiak ini merupakan aurat muslimah, artinya ya batasan-batasan aurat muslimah itu kan ada batasan terhadap laki-laki non mahram ya, tentu saja yang boleh dilihat kalau laki-laki non mahram hanya muka dan telapak tangan, punggung tangan. Nah, ada nih batasan-batasan aurat terhadap wanita lainnya, terhadap misalnya mahramnya. Mahram artinya saudara, ayah gitu ya. Ada batasan yang lain. Ya, kita boleh terlihat kepala, boleh terlihat rambut, boleh ya kepada sesama wanita dan kepada mahram. Tetapi ketiak nggak boleh terlihat oleh perempuan lain. Yang boleh melihat ketiak hanya suami, ya hanya mahramnya kita. Bukan mahram, hanya suami saja ya. Mahram pun tidak boleh melihat ketiak. Maka artinya kita tidak bisa melakukan treatment untuk menghilangkan bulu ketiak gitu ya di salon sebenarnya gitu ya, karena sesuai dengan apa batasan-batasan aurat. Maka boleh lakukan hal tersebut, boleh dibantu sama suami atau kita lakukan sendiri di rumah gitu, karena ini bukan urgensi, jadi kita tidak bisa mengambil rukso ataupun keringanan ya, kita mengambil kita mau ini nih di salon gitu ya, karena itu bukan pengobatan ya. Kalau pengobatan beda lagi, nanti kita boleh melakukannya dengan orang lain ya. Tetapi kalau hanya treatment saja, tidak ada alasan yang syar'i, maka kita hanya diperkenankan untuk melakukan sendiri di rumah, untuk menutup aurat kita agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, salah satunya ketiak adalah aurat kita. Maka mungkin bisa ya menggunakan produk dari Nivea ya, karena itu kita nggak perlu dibantu oleh orang lain sehingga orang lain bisa melihat aurat kita. Nah, untuk batasan waktu, misalnya banyak juga yang bertanya, boleh nggak sih kalau untuk muslimah pada saat haid kita mencukur bulu ketiak ataupun kita potong kuku, bahkan juga banyak yang bertanya, boleh nggak sih kita keramas di saat haid gitu. Tidak ada dalil yang melarang kita keramas, kita potong kuku, potong bulu kemaluan atau cukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak di saat haid. Maka itu diperkenankan, silahkan itu dilakukan dengan tadi ya, dengan batasan-batasan yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu ya seputar tentang sunnah mencukur ataupun mencabut bulu ketiak yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Kita jangan pernah menyepelekan ya yang sunnah-sunnah ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berpahala dan itu yang bernilai sunnah, maka dia akan menyempurnakan yang wajib. Dan yang sunnah inilah ya kita istiqomahkan, yang sunnah inilah yang disukai oleh Rasulullah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen setelah momen Idul Fitri ini ya, kita kembali hijrah, memperbaiki diri, kita perbanyak sunnah ya, kita tepatin yang wajib, jangan lalai lagi, kita perbanyak yang sunnah. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan dan khususnya untuk kita bisa membersihkan ataupun mencukur area ketiak kita agar selalu bersih dan senantiasa ya, tidak hanya bersih tetapi kita juga mendapatkan pahala sunnahnya. Nah, segitu ya materi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan buat teman-teman semua di sini yang hadir di sini sehingga bisa lebih lagi menjaga kebersihan dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Tria, bermanfaat kali untuk kita semua ya. Jadi tadi kita udah denger nih pentingnya beribadah tadi selama Ramadan dan sudah Idul Fitri pun kita nggak boleh ninggalin yang wajib dan perbanyak sunnah. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan diri dengan cara mencukur bulu ketiak. Nah, kalau kita ngomong soal bulu ketiak nih, permasalahan apa sih yang sebenarnya selama ini kita sering dengar gitu ya tentang ketiak tuh apa sih? Mungkin yang paling umum tuh bau badan atau mungkin ketiaknya basah gitu ya karena keringetan, apalagi Indonesia panas. Dan juga nih ada dilema bulu ketiak. Apa sih dilema bulu ketiak ini?
Jadi bulu ketiak itu kan memang dia ada fungsinya gitu. Tadi ada fungsinya untuk di ketiak sendiri kenapa dia ada gitu. Tapi kalau kita biarkan terlalu panjang ini pun juga dia menimbulkan masalah. Makanya kenapa di Islam pun diatur gitu ya. Kenapa ada di sunahnya sebaiknya itu dicukur, dicabut paling lama selama 40 hari. Karena kalau dia dibiarkan dia itu bisa menjadi sarang bakteri nih. Ini itu bisa menyebabkan bau badan. Pastinya kita juga tadi kayak yang tadi Ustazah bilang jadi ngerasa nggak nyaman. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh ngerasa nyaman. Nah makanya dari itu tuh Nivea hadir nih ngasih solusinya dengan apa? Nivea Brightening Hijab Soft Deo. Nah di sini udah hadir nih 2 narasumber yang kita akan sharing gitu ya, ngobrol-ngobrol nih lebih banyak tentang solusi dan dilema bulu ketiak tadi. Nah yang pertama ini ada Sabrina Diandra atau biasa disapa Karin, jadi dia Senior Brand Manager Nivea Deodoran. Dia akan ngomongin tentang produknya, seperti apa sih sebenarnya produk ini gitu ya. Boleh Karin disapa-sapa temen yang online dan juga offline di sini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Terima kasih sudah ke kantor pagi-pagi untuk teman-teman yang di head office, untuk teman-teman yang di area, semoga selalu semangat menjalani hari ya. Oke, makasih Karin. Nah yang kedua kita ada tamu spesial juga, Dianti Anissa, Nivea Hijab Influencer. Dia akan sharing pengalamannya dia sendiri tentang dilema bulu ketiak ini tuh kayak gimana sih. Boleh Dianti disapa teman-teman yang di sini dan juga yang di area. Halo, selamat pagi teman-teman yang offline maupun online. Rame banget ya di sini. Semangat dong, semangat. Oke, nanti mungkin aku akan sharing-sharing sih, ini based on experience aja gitu. Oke, nah ini tadi kita udah sapa semuanya, itu ada 2 orang juga di sini. Nah pertama kita mau ke Dianti dulu nih. Oke, tadi Dianti kan udah kita ngobrolin ada dilema bulu ketiak. Nah Dianti sendiri sebenarnya permasalahan apa sih yang selama ini dihadapin gitu, boleh nggak di-sharing ke kita? Oke, ini aku izin punten ya berbagi dan sharing tentang pengalaman aku terhadap permasalahan dan kedilemaan bulu ketiak nih. Nah yang pertama mungkin bisa dilihat ya, aku kan berhijab gitu. Pertama pastinya kalau berhijab itu kita sering banget pakai pakaian-pakaian yang emang misalnya berlayer-layer nih Kak, atau misalnya pakai manset gitu kan, jadi ketat dan segala macam. Jadi biasanya itu bisa menimbulkan keringat, habis itu karena beraktivitas juga. Nah itu biasanya yang memicu kalau misalnya bulu ketiaknya gimana-gimana itu bisa menimbulkan bau badan, yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua juga mungkin karena hormonal, jadi mungkin juga nih kayak aku jadi lebih sering punya frekuensi bercukur yang lebih sering kayak gitu kan. Jadi biasanya setelah frekuensi bercukur yang lebih sering itu yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah dan dilema baru nih terhadap bulu ketiak gitu kan. Kayak misalnya bisa jadi iritasi, terus juga kadang kalau pas misalnya baru-baru tumbuh gitu kan juga jadi ada gatal dan segala macam. Jadi pokoknya rasanya nggak nyaman gitu sih. Itu yang paling sering aku rasain sih dengan dilema bulu ketiak ini. Oke, ternyata dilema bulu ketiak ini cukup banyak gitu ya. Jadi masih banyak ya. Masih banyak gitu, udah sering dicukur, kalau nggak dicukur gimana, kita malah nggak enak, tapi dicukur pun terlalu sering kita juga jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita udah denger nih kalau memang ada dilemanya nih dari Karin sendiri nih, kalau kita lihat kan ini namanya juga Nivea Hijab gitu ya, Nivea Hijab Soft Deodoran. Berarti kan memang untuk hijabers. Boleh diceritain nggak latar belakang dari kita memunculkan produk ini? Oke, ya seperti yang sudah kita pahami gitu ya, Nivea kan selalu mendengarkan para wanita di Indonesia, dan kali ini kita mendengarkan para hijabers nih, di mana ternyata para hijabers tuh punya banyak dilema gitu ya. Jadi dilemanya nggak cuma dilema galau, tapi ternyata juga ada dilema dalam ketiak gitu. Mungkin selama ini kita kalau ngomongin bulu ketiak tuh sesuatu yang tabu gitu ya, kayaknya ngapain sih ngomongin bulu ketiak gitu. Padahal kan sebenarnya itu fakta gitu, di mana nggak cuma orang yang nggak berhijab, tapi orang yang berhijab pun juga punya masalah gitu. Kalau misalnya nggak dicukur atau dibiarkan kan nggak sesuai dengan sunnah juga ya. Jadi selain nggak sesuai dengan sunnah, itu juga bisa berpotensi menjadi tempat bersembunyi bakteri gitu ya. Tapi saat dicukur atau dicabut terlalu sering gitu ya dengan cara yang salah, itu juga akan bisa menyebabkan iritasi gitu, dan juga ketiak bisa menjadi lebih gelap. Mungkin kalau untuk yang single ya udahlah kan ketiak dilihat sendiri, tapi kan tetap aja begitu ngaca self love-nya jadi sedikit berkurang gitu kan begitu kita melihat ketiaknya gelap. Tapi kalau untuk yang sudah menikah, punya suami gitu, tadi kan halal kalau untuk suami, itu juga menjadi salah satu faktor yang penting gitu untuk kita tuh merawat ketiak kita agar tampilannya juga tetap bagus. Nah, dari insight inilah Nivea tuh
memahami gitu ya, kita harus bikin nih sebuah produk yang memang bisa membantu teman-teman hijabers untuk mengurangi frekuensi bercukur. Karena kan tadi manfaatnya bulu ketiak harus dihilangkan dan kita harus bercukur, tapi sebaiknya memang 40 hari gitu ya sunnahnya. Jadi nggak usah terlalu sering juga karena itu akan menimbulkan iritasi. Nah itulah yang mendasari kenapa kita melaunching produk ini ya, Nivea Brightening Hijab Soft Deodoran. Gitu sih, dan harapannya memang kita ingin ya membantu teman-teman hijabers agar bisa bercukur lebih jarang dan juga setelah tumbuh itu tuh nggak menyebabkan rasa gatal gitu ya, nggak bulu ketiak itu akan menjadi lebih halus sehingga kita bisa terus nyaman gitu ya, makanya comfy, bebas worry untuk menjalani hari kita. Kurang lebih gitu sih, An. Oke, itu lengkap banget ya tadi jawabannya dari awalnya kita berangkatnya dari mana, masalahnya apa, dan kita solusinya seperti apa gitu ya. Dan emang tadi udah dijelasin juga sama Dianti, kalau misalkan banyak aktivitas itu juga apalagi pakaian berlapis itu juga bikin nggak nyaman gitu. Jadi memang ini kita formulasikan untuk menjawab solusi itu gitu ya untuk para hijabers. Jadi semua perempuan Indonesia khususnya untuk hijabers. Nah boleh dijelasin juga ya nggak nih Karin, perbedaan dari si Brightening Hijab Soft Deo ini sama kita juga kan punya si hijab fresh gitu ya dan produk deodoran lainnya gitu. Oke, aku jualan dulu ya. Enggak, jadi memang produk ini unik banget sih. Jadi produk ini tuh pertama di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita tahu produk di pasaran tuh nggak ada sebenarnya yang bisa mengurangi frekuensi bercukur gitu ya. Dan juga yang bisa membuat bulu ketiak kita tuh jadi lebih halus gitu. Selama ini produk-produk yang ada di pasaran ya bisanya mencerahkan ketiak gitu ya, menutrisi gitu. Nah untuk Nivea Brightening Hijab Soft ini punya teknologi canggih gitu ya. Namanya tuh Hair Soft Technology gitu ya. Hair Soft Technology ini memang bisa menghaluskan bulu ketiak sehingga dengan bulu ketiaknya lebih halus bercukurnya otomatis juga jadi lebih jarang gitu. Jadi nggak perlu sering-sering bercukur gitu. Nah selain itu pastinya kan kalau misalnya Nivea deodoran kan sangat terkenal ya dengan brightening gitu ya. Jadi ini memang juga bisa mencerahkan karena mengandung vitamin C, juga mengandung pearl extract gitu ya untuk menghaluskan kulit ketiak gitu. Jadi komplit gitu ya. Selain itu ya karena memang ini juga tadi sebenarnya produk itu harus toyib gitu ya. Ini juga produknya insya Allah halal gitu ya, sudah sertifikasi halal dan juga mengandung 0% alkohol sehingga nggak rentan untuk mengalami iritasi saat menggunakan produk ini. Jadi emang the best banget sih produk ini. The best banget ya, kita bikinnya memang udah dipikirin banget gitu kan. Buat hijabers pun Dianti pun juga udah merasakannya juga gitu ya. Nah tadi banyak banget nih yang udah di-share gitu ya. Tadi juga 0% alkohol, selain memang kita memang halal tapi juga kita biar nggak iritasi kan pastinya gitu. Nah akhirnya nih Dianti sampai akhirnya mau jadi bareng sama kita gitu. Boleh nggak diceritain gimana akhirnya mau nih dengan buat produk ini gitu. Ya, ini ceritanya panjang nih kayaknya. Lama ya, 1 jam ya pertanyaan. 1 jam ya. Jadi pertama-tama waktu itu sempat kan dikabarin sama tim Nivea nih ada produk ini nih baru segala macam. Terus kan aku baca-baca dulu tuh, produknya seperti apa. Terus yang pertama sih yang paling aku lihat itu adalah packagingnya ya. Itu bener-bener catchy banget jujur nih kita hari ini. Udah sesuai sama sobat lilak ya. Jadi warna lilak itu pertama catchy banget. Jadi dari packaging pun oke, diperhatikan dan segala macam itu menarik perhatian aku banget at the first sight. Nah yang kedua juga yang emang dari awal tuh aku selalu percayakan kepada Nivea gitu. Karena kan juga aku tahu lah track recordnya gimana produk-produk Nivea dan semua produknya bahkan ya kayak terutama waktu pertama kali tahu kalau Nivea deodoran itu ngeluarin yang produk khusus hijabers gitu. Berarti kan kita merasa sangat spesial gitu ya, kita sangat direpresentasi gitu. Jadi waktu itu percayalah bahwa kandungan-kandungannya juga dipastikan buat kita-kita yang para hijabers, kayak tadi udah disampaikan juga sama Kak Karin, kayak 0% alkohol, terus juga halal, bisa menutrisi dan semacamnya gitu. Ditambah sekarang ada yang selfless nih yang bisa membantu kita mengurangi frekuensi bercukur, terus habis itu juga bikin bulunya juga lebih halus gitu kan. Nah jadi karena udah tahu nih baca-baca dan segala macam akhirnya oh aku kayak tertarik nih gitu kan. Mungkin karena juga dengan hadirnya produk ini dari permasalahan yang ada juga itu relate banget sama permasalahan yang aku alami gitu ya terhadap bulu ketiak itu sendiri gitu. Jadinya oke deh kayaknya aku mau coba juga gitu. Dan aku juga sekaligus membuktikan nih apakah benar produknya bisa works di aku ya. Hint sedikitnya sangat works gitu ya.
mau cek ya klaimnya bener nggak sih Iya, gitu. betul banget. Jadi ya mungkin itu sih beberapa hal yang akhirnya membuat aku yakin untuk berkolaborasi, dan juga akhirnya aku jadi punya keinginan juga sih Kak untuk kayak ngebagi ke teman-teman hijabers gitu kan, kalau ini lo bener lo kayak gini produknya segala macam kayak gitu. Oke, kita juga happy banget ya Rin ya waktu pas kita pertama kali approach Dianti dan akhirnya juga Dianti mau dengan kita gitu. Dan memang kita pertama kali lihat produknya, ini kita pasti maunya sama Dianti gitu kan. Kita Bisa deh, bisa deh. Oke, nah tadi kita memang udah kolaborasi gitu ya sama Dianti, kita juga udah sempat macam-macam ya, dari mulai photoshoot, kita juga bikin video. Tadi juga disampaikan nih ada nih soal dilema bulu ketiak. Nah, kita bisa lihat nih ada video gitu ya yang udah kita buat sama Dianti buat memperlihatkan nih dilema bulu ketiak tuh kayak apa sih. Tadi sempat kita share juga di awal, bisa kita putar lagi ya. Sudah ini videonya, boleh di play. Kamu bulu ketiak? Iya. Kok sampai gondrong gitu? Aku nggak pernah dicukur biar nggak jadi gelap. Tapi jadi bau. Kalau kamu? Aku sih dikit-dikit dicukur biar nggak bau. Tapi jadi tajam dan gelap. Jadi kalian pilih nggak gelap tapi bau? Atau nggak bau tapi gelap? Betul sih Mbak Namser ini. Cuma nanya kok. Tenang hijab sisterku, pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Dan Hair Soft Technology bantu mengurangi pertumbuhan bulu ketiakmu. Mulusnya nyaman tanpa bau badan. Pakai apa tadi Namser? Pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Kamu bulu ketiak? Iya. Kok sampai gondrong gitu? Aku nggak pernah dicukur biar nggak jadi gelap. Tapi jadi bau. Kalau kamu? Aku sih dikit-dikit dicukur biar nggak bau. Tapi jadi tajam dan gelap. Jadi kalian pilih nggak gelap tapi bau? Atau nggak bau tapi gelap? Betul sih Mbak Namser ini. Cuma nanya kok. Tenang hijab sisterku, pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Dan Hair Soft Technology bantu mengurangi pertumbuhan bulu ketiakmu. Mulusnya nyaman tanpa bau badan. Pakai apa tadi Namser? Pakai Nivea Deo Brightening Hijab Soft. Pakai apa tadi Namser? Pakai Nivea Brightening Hijab Soft. Oke, jadi tadi itu videonya ya. Semoga teman-teman juga suka. Ini bisa banget udah ada di YouTube kita, di YouTube Nivea. Kita juga sekarang lagi pasang iklannya juga di digital. Jadi buat yang biar makin lancar nih jualannya, mungkin mau menjelaskan bingung gitu ya, mungkin cowok-cowok kurang relate gitu dengan dilema bulu ketiak, bisa banget di show untuk video ini gitu, bisa ditonton, di-share ke semua temen-temennya yang hijabers, itu boleh banget gitu. Nah oke, tadi juga Dianti udah sempat share ya first impressionnya ketika pertama kali lihat produk itu dari sisi packaging lucu banget. Boleh di-share nggak kalau misalkan first impression yang lain dari sisi wangi atau apapun gitu? Ah iya, suka tiba-tiba apa ya kayak saking banyaknya gitu ya. Ya jadi aku kan juga jujur udah cobain ya untuk dari pertama kali aku dapat itu udah hampir sebulan lebih kali ya aku tuh dapat, dan dari produknya sampai di rumah aku itu besokannya tuh langsung aku cobain gitu, dan emang sampai sekarang pun aku rutin pakai gitu. Yang pertama amazed banget sama wanginya, karena menurut aku kalau wanginya itu aku bisa bilang itu kayak wangi-wangi mahal gitu kan, wangi premium, asik, wangi premium gitu. Nah, yang aku amazed juga wanginya itu kayak tahan gitu. Tahannya tuh dalam artian memang bukan yang kayak 24 jam tuh kayak kecium wanginya, tapi tuh karena mungkin the first roll ketika kayak satu kali di roll gitu wanginya tuh udah kayak ketanam nih di dalam kepala, wanginya kayak gini ya. Jadi tuh kayak sehari-hari tuh kayak merasa nyaman, terus kayak comfy, bebas worry gitu kan. Jadi tahu gitu wanginya tuh emang bisa tahan, habis itu juga bisa kayak ngerasa bikin nyaman kayak gitu. Itu ya dari wanginya. Nah terus kalau dari kandungannya sendiri yang emang udah diaplikasiin juga ke ketiak gitu kan, selama mungkin udah lebih dari 2 minggu sih aku pakai, aku ngerasa banget gitu pertumbuhan bulunya tuh jadi lebih halus gitu, dan juga lebih lebih lamban gitu. Biasanya kan mungkin ini nih misalnya kayak lagi hormonalnya lagi tinggi segala macam gitu kan, mungkin kayak lebih cepat, atau misalnya habis cukur dan segala macam dia tumbuhnya agak gatal nih, jadi bikin iritasi. Nah ini tuh enggak gitu, di pertumbuhan bulunya tuh lebih halus dan juga memang lebih lamban gitu, enggak yang langsung wah gitu. Biasanya kalau makin dicukur emang makin ini kan, makin tebel atau cepet gitu kan. Kalau habis dicukur kan lebih tebel, lebih cepat gitu kan, dan gatal gitu kan pas tumbuh. Tapi ini enggak gitu, aku udah membuktikannya lebih dari 2 minggu saja. Ya. Jadi tadi udah first impression sampai diceritain juga ya, sudah pakai rutin, gimana hasilnya yang Dianti alami sendiri nih. Nah terus tadi mungkin udah di-spill juga sama Dianti tadi 2 minggu gitu ya, tapi boleh di-share nggak Karin, jadi based on research tuh sebenarnya klaim kita si Hair Soft Technology itu berapa lama sih sampai akhir dia memperlihatkan hasilnya gitu?
Oke, jadi kalau untuk ini pastinya untuk urusan research kita nggak pernah main-main ya. Nivea selalu memastikan gitu kalau semua komunikasi yang kita lakukan itu ada dasarnya gitu. Nah untuk Hairsoft Technology ini kita sudah melakukan uji klinis dan memang hasilnya itu bisa dilihat dalam 2 minggu gitu. Jadi benar sih, berarti benar ya dari uji klinis tersebut Dianti coba gitu ya. Itu memang dalam 2 minggu tuh bulu-bulu yang tumbuh itu udah terasa lebih halus gitu. Kalau aku sambil sharing pengalaman pribadi mungkin kali ya. Kalau di aku sendiri tuh justru selain lebih halus tuh juga jadi lebih jarang-jarang gitu. Kebayangkan kayak misalnya pori-pori itu biasanya kan hampir terisi semua gitu ya. Nah ini tuh nggak semua gitu terisi. Jadi memang dalam 2 minggu tuh udah mulai terasa banget sih efeknya gitu ya. Udah mulai terasa. Udah gitu tumbuhnya juga halus. Jadi nggak gatel gitu ya. Kalau misalnya kita nih pakai manset gitu kan biasanya bergesekan tuh rasanya nggak nyaman gitu ya. Nah ini nih cukup nyaman sih gitu. Jadi 2 minggu kalau misalnya secara uji klinis. Tapi ya mungkin bisa dibuktikan sendiri ya. Boleh mungkin sama teman-teman semua yang penasaran gitu ya, boleh dicoba banget gitu. Gimana sih dalam 2 minggu ini bener nggak sih comfy bebas worry Mungkin gitu. tim salesnya juga bisa nyoba dulu Iya, gitu coba kan dulu Kak, sebelum sebelum yakin buat jualan gitu kan ya. Bisa banget untuk dicoba. Nah tadi kita udah sharing-sharing gitu ya, Dianti juga udah comfy bebas worry nih sekarang. Boleh nggak sih di-share gitu hacksnya Dianti supaya merasa nyaman gitu buat teman-teman semua yang di sini maupun yang di online. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya yang pasti biasanya kan orang tuh yang makin bikin dilema karena mereka tuh juga nggak paham gitu kan Kak, sama sebenarnya nih kondisi kulitnya tuh seperti apa, terus butuhnya produk-produk seperti apa kayak gitu. Jadi ya kalau aku sih bisa saranin yang pertama itu kita harus kenal dulu nih sama kayak kebutuhan kulit kita, terutama kebutuhan kulit ketiak gitu kan. Mungkin ada yang kayak aku misalnya hormonal nih segala macam, frekuensi bercukurnya lebih sering dan segala macam. Nah itu aku perhatikan dan aku coba cross check dulu sama produk-produk yang memang cocok nih untuk kebutuhan kulit aku. Salah satunya ini Nivea Brightening Hijab Soft Deo gitu kan, bisa ngebantu shaveless juga dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini untuk hijaber juga, yang pastinya kan kita mau berhijab tapi juga mau beraktivitas sebagai orang-orang yang hyperaktif nih misalnya kayak gitu. Jadi coba juga dipastikan menggunakan pakaian yang emang breathable gitu, bahan-bahannya yang bisa ngebantu kita untuk selalu merasa nyaman kayak gitu. Dan yang ketiga juga yang pasti memperhatikan kebersihan kayak gitu kan, mungkin frekuensi mandinya nih yang lebih sering atau gimana, dan juga mungkin pakai produk-produk yang tadi aku udah sebutkan, produk yang sesuai, terutama Nivea Brightening Hijab Soft Deo gitu, karena aku udah membuktikannya sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dicoba hacks-hacks itu dan dilihat sendiri perkembangannya kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, terus ini ya, jadi penting juga buat kita pilih bahan baju pun juga penting gitu ya. Selain juga tadi kita memperhatikan kebutuhan kulit kita tuh kayak gimana sih, karena kan kebutuhan kulit orang tuh memang berbeda-beda. Nah oke, makasih Dianti sama Karin untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Jadi buat 3 orang penanya boleh, 1 orang yang offline di sini dan 2 orang yang online. Jadi buat teman-teman online bisa tulis langsung pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti kita akan pilih 2 orang. 1 orang di sini boleh mengangkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita tunggu ya pertanyaannya. Boleh tulis langsung di kolom chat. Buat yang di sini mungkin ada yang mau ditanyain ke Dianti boleh. Mumpung ada Dianti loh di sini. Jarang-jarang Dianti ke sini. Aku bisa kapan-kapan. Iya, kalau nanya Karin kan bisa besok, lusa itu masih bisa. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Udah menjawab mungkin semuanya. Oh ada, iya boleh. Silakan Mbak Sari. Mau nanya aja, sekarang itu kan banyak produk kayak underarm brightening gitu ya. Nah sebenarnya kalau ini tuh bisa nggak dipakai sebelum kita tidur? Apakah efeknya lebih bagus tuh Mbak ketika kita pakai sebelum tidur, didiamin selama tanpa kita beraktivitas gitu? Oke. Thank Buat you. aku ya, nyata buat aku. Dianti udah nunggu ya? Satu lagi mungkin buat Dianti, Mbak Sari. Mungkin itu jadi jawaban buat aku juga ya, ntar aku implementasiin gitu. Oke, thank you Mbak Sari untuk pertanyaannya. Jadi memang benar sih, kan sekarang lagi banyak ya krim-krim yang bisa klaimnya tuh untuk mencerahkan dan dipakai di malam hari. Nah, karena produk kita itu sebenarnya bukan sekedar krim sih, Mbak Sari, produk kita itu adalah deodoran antiperspiran gitu ya. Jadi memang tugasnya tuh selain
mengurangi bau badan, tapi juga bisa mengurangi produksi keringat gitu ya. Jadi memang lebih baik penggunaannya itu di saat kita pagi hari beraktivitas maupun sore hari di saat kita setelah mandi sore gitu ya. Jadi di saat kita beraktivitas. Kalau mau digunakan malam hari bisa gitu ya, tapi memang akhirnya dia akan berusaha untuk mencerahkannya dan juga untuk mengurangi pertumbuhan bulu ketiaknya. Cuman memang rekomendasinya ya untuk di saat kita beraktivitas sih, lebih ke situ gitu. Oke. Terima Kalau kasih. pemakaian lebih sering kan produk cepat habis, jadi Iya betul. Biar cepat beli lagi kan? Iya, beli Iya. lagi. Jadi sehari 3 kali kalau Jadi emang sehari mau 3 kali pakai gitu ya. boleh. Bisa, bener sih bisa. titip jangan lupa beli di Alfamart. Oh, Oke, ada pesan-pesan sponsor. Jangan lupa beli di Alfamart. Sudah tersedia di Alfamart ya. Oke, nah ini ada pertanyaan di online ya. Pertama dari BDF Palembang. Mbak, untuk hijab soft ini cocok juga nggak ya buat cowok dengan karakter kulitnya lebih berkeringat? Ini buat Karin lagi berarti pertanyaannya. Ini kenapa buat aku semua ini? Oke, jadi kalau misalnya gini sih, kan sebenarnya formulasi kita ini untuk wanita dan juga para hijabers gitu ya. Jadi kelenjar keringatnya pria aja kan sebenarnya berbeda dengan wanita gitu ya. Jadi kemampuan untuk mencegah keringat dan bau badannya pasti juga tidak kencang kalau produknya untuk deodoran untuk pria gitu. Dan selain itu juga kan tadi wanginya tuh meskipun Dianti bilang wanginya mahal, tapi memang wanginya itu sangat lembut, ya lebih cocok untuk wanita gitu ya. Jadi memang produk ini kalau misalnya ada pria yang mau coba sebenarnya boleh sih gitu ya, boleh dicoba. Tapi memang ketahanan terhadap keringat dan juga bau badannya pasti tidak seperti kalau pakai deodoran khusus untuk pria gitu sih teman-teman di Palembang. Tapi boleh sih dicoba, nanti dikasih testimoninya ke kita ya. Kalau udah dicoba ya. Tapi tetap pakai Nivea Men-Deo-nya ya, Iya, jangan lupa. jadi coba mungkin bisa sebelah-sebelah dicek Iya, gitu ya, boleh. mana yang lebih cocok gitu. Oke, Begitu. ini kita ada lagi pertanyaan selanjutnya. Makasih Karin, makasih Ya. pertanyaannya. Ini dari tim Tangerang. Halo Kak, mau tanya soal Gymnema Silver Leaf, itu formula apa sih? Terima kasih. Pertanyaannya buat Karin lagi. Iya. Kan Kak Karin? Dianti agak nganggur di sini ya. Saya jadi moderator nanti, ya. nanti yang ketiga Dianti tuh yang jawab ya. Oke, jadi Gymnema Silver Leaf itu kalau kita lihat di packaging itu tuh sebenarnya adalah ingredients gitu ya. Nah, ingredients ini yang kita gunakan sebagai dasar dari si Hairsoft Technology gitu. Jadi Hairsoft Technology sendiri seperti tadi yang aku sudah jelaskan ya, itu adalah teknologi canggih di mana bisa mengurangi pertumbuhan, menghaluskan bulu ketiak sehingga mengurangi frekuensi bercukur gitu. Jadi kalau nanyanya spesifik tuh si Gymnemanya itu adalah ingredients yang kita gunakan sebagai dasar dari Hairsoft Technology. Begitu. Oke, makasih Karin. Semoga menjawab ya. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga itu ada, jika memakai Nivea Hijab Soft, apakah bisa mengurangi gatal-gatal yang diakibatkan dicukur? Dari Aditya Jambi. Mungkin Dianti bisa share experience-nya pribadi. Sebenarnya aku mungkin udah share dari tadi ya di awal, dan aku juga membuktikan sendiri gitu. Karena kalau gatal itu kan pertama karena kita mungkin mencukur itu kan, dan mencukur itu biasanya kan karena sering. Kalau aku sih menganggapnya karena sering. Jadi kayak misalnya belum tumbuh sepenuhnya tapi udah dicukur, belum tumbuh sepenuhnya sudah dicukur. Nah, itu yang akhirnya juga mengakibatkan lebih gatal gitu. Nah, tapi setelah menggunakan Nivea Brightening Hijab Soft Deo, itu malah aku merasanya kayak tercover gitu. Jadi yang pertama dia nggak cover, biar kalau yang tadi kayak Kak Karin bilang nih, pas ada gesekan itu kan biasanya nggak nyaman tuh antara si kulit ketiak sama pakaian. Nah, itu juga yang akhirnya ngebantu si dari produk deonya ini juga yang ngebantu untuk mengurangi gatal itu sendiri gitu loh. Jadi nggak cuman kena gesekan atau kena apapun, jadi pas roll pertama itu udah kayak rasanya tuh udah nyaman, udah ketutup, udah ke cover kayak gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh kulit ketiak kayak ditutup sesuatu gitu yang membuat nyaman. Kalau aku sih merasanya kayak gitu, dan aku juga sangat jarang, bahkan hampir nggak pernah lagi sih semenjak pakai produk Nivea Brightening Hijab Soft Deo ini ngerasa gatal gitu. Apalagi kalau lagi kondisinya berkeringat, misalnya kegerahan dan segala macam, kan biasanya mudah banget ya gatal-gatal gitu kan, tapi ini enggak gitu. Dan aku udah membuktikannya sendiri gitu. Bisa banget kayaknya mengurangi rasa gatal. Ya, jadi bukan iklan ya, ini udah testimoni user gitu ya. Testimoni honest review gitu ya. Betul. Jadi tadi dari Yanti first roll itu langsung merasa nyaman katanya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu EM. Yang paling membedakan dengan produk kompetitor apa?
Halo Bu Em, mana Bu Em di kamera ada nggak? Dada dulu dong Bu Em. Ini pasti amunisinya Bu Em ya buat ngebrief nanti ya. Jadi memang tadi aku udah sempat jelasin sih, yang paling membedakan adalah kita itu pertama di Indonesia yang punya namanya Hairsoft Technology gitu ya. Jadi di pasaran itu belum ada Bu di Indonesia kalau dengan teknologi si Hairsoft Technology gitu. Dimana kita bisa membuat frekuensi bercukur dari para hijabers atau para wanita di Indonesia ini menjadi lebih jarang gitu. Dan gak cuman itu kan seperti biasa kita juga harus kita punya brightening vitamin C gitu ya, brightening dan juga punya pearl extract untuk menghaluskan kulit ketiak. Jadi nggak cuman bulunya, kulitnya itu juga bisa lebih halus gitu. Nah selain itu pastinya kita punya antiperspiran ya, 48 jam perlindungan dari keringat dan bau badan. Jadi memang unik banget sih produk ini gitu ya. Mungkin aku ya Arna mau bridging ke pertanyaan selanjutnya. Aku udah lihat nih pertanyaan selanjutnya gini ya. Jadi aku langsung mau bridging gitu ya. Tapi boleh deh aku langsung aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gitu, bedanya apa sih sama hijab fresh gitu ya. Memang ini kita kan melaunching suatu produk kan biar lengkap gitu ya. Jadi biar needs dari para hijabers ini nih bisa dipenuhi semua gitu. Nggak cuman yang suka seger-seger aja, tapi yang mau kulit ketiaknya lebih lembut, lebih halus, yang hormonal tadi kalau kata Didi, yang hormonal yang memang pertumbuhan bulunya lebih cepat gitu ya, juga butuh di cater nih, juga butuh di apa ya, di fasilitasi gitu dengan produk yang menjawab kebutuhannya sendiri gitu. Jadi memang yang membedakan adalah manfaatnya gitu ya. Jadi para hijabers sekarang bisa memilih. Kalau misalnya sebelumnya dia aku nggak cari yang fresh, aku sebenarnya lebih suka deodoran tuh yang buat ketiak aku tuh lebih lembut dan lebih wanginya lebih soft, lebih powdery gitu. Nah inilah jawabannya gitu. Jadi mereka sekarang bisa coba sih Nivea Brightening Hijab Soft Shaveless gitu. Jadi memang kita mau menambahkan range produk gitu ya, agar hijabers yang selama ini belum pakai Nivea bisa mulai coba gitu sih sebenarnya yang membedakan antara Nivea Hijab Fresh dan Hijab Soft. Tadi juga bisa balik lagi ke yang tadi dia sempat ngomongin gitu ya, gimana kita melihat kebutuhan kulit. Mungkin kan memang nggak semua perempuan bulu ketiaknya banyak gitu ya. Itu juga kan beda, perlunya apa gitu, bisa pilih nih antara hijab fresh, mungkin memang carinya yang segar tadi ya, atau hijab soft deo yang memang lebih hormonal, lebih bulu ketiaknya mungkin lebih sering, lebih banyak gitu ya, lebih sering bercukur atau mencabut bulu ketiak. Nah ini bisa pakai si brightening hijab soft deo. Nah ini selanjutnya nih dari Bu M juga, yang ini ke Dianti nih. Menurut Mbak Dianti, bagaimana para konsumen memilih produk dengan banyaknya produk deo hijab? Oke, ini dari pandangan aku ya. Iya, dari pandangan kamu. Kalau dari aku secara pribadi, yang pertama aku selalu melihatnya dari packaging dulu sih biasanya. Itu yang pertama karena itu benar-benar catchy kan. Nah biasanya karena udah melihat dari packagingnya baru tuh dibaca gitu kan kandungan-kandungannya, dan aku balik lagi selalu mengetahui dulu kebutuhan kulit ketiak aku, misalnya kebutuhan diri aku gitu, aku membutuhkan produk yang seperti apa gitu. Jadi biasanya aku baca, dan dari konsep dari Nivea Brightening Hijab Soft Deo ini itu sesuai nih dengan kebutuhan aku gitu. Jadi aku udah korelasikan. Habis itu juga biasanya aku mencoba untuk mencari tahu dulu nih review-reviewnya gitu, pemakaian dari orang-orang yang mungkin sudah mencoba dan segala macam gitu kan. Itu bisa dilihat di mana? Biasanya aku coba searching dari Google atau misalnya dari orang terdekat gitu kan, kayak misalnya mungkin nanya dulu nih sama Kak An atau sama Kak Karin gimana segala macam. Jadi aku pastikan juga sesuai kebutuhan, dan juga memang reviewnya bagus dan oke dan applicable dan sangat works di orang lain gitu. Walaupun memang works di orang lain, tapi biasanya kan belum tentu nih works di kita. Nah makanya dari itu kenapa penting banget buat akhirnya tahu dulu kebutuhan kulit kita tuh seperti apa gitu. Dan juga kebetulan aku emang orangnya juga tipikal yang agak ya udahlah coba dulu aja gitu kan. Jadi pas mungkin aku akan will be bold atau secara terang-terangan langsung coba dulu gitu. Kalau emang nggak cocok ya aku hentikan, tapi kalau cocok aku pasti repurchase gitu. Dan aku tipikal konsumen yang seperti itu gitu. Kalau aku cocok sama suatu produk, aku akan bilang terang-terangan kalau aku cocok, dan emang aku akan repurchase kayak gitu sih kalau aku secara konsumen gitu. Itu pandangan dari konsumen. Tadi mungkin kalau bisa kita ini gitu ya, simplify dari Dianti tuh, awal tuh memang kalau perempuan itu nggak bisa dihindarin, pasti lihatnya tuh packaging gitu. Itu juga kenapa kita come up dengan lilac ini gitu ya, memang ini warna yang menarik gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat di deodoran gitu ya, di shelf itu nggak ada nih produk yang warna itu seperti kita. Jadi dia tuh memang
stand out gitu ya ketika lihat. Warnanya hijaber banget bahkan Kak. Jadi lucu ya gitu kan pas Dan bakal aku lihat. ini sih fokus juga di size-nya yang travelable gitu. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana gitu kan, mungkin ada beberapa konsumen atau teman-teman yang ngerasa mereka nih ngerasa nggak nyaman gitu kalau misalnya jalan-jalan tapi nggak, aduh misalnya udah berjam-jam gitu kan, tapi kok ngerasa kayak nggak nyaman nih. Kayak biasanya kan orang mungkin kalau siang dan sore gitu misalnya mereka bisa mandi dulu gitu kan, misalnya ini mereka ternyata nggak bisa untuk melakukan hal tersebut, jadi kan mereka bisa misalnya mau touch up nih pakai roll on kayak gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu, jadi kayak karena travel size jadi bisa dibawa kemana-mana kayak gitu juga sih, itu yang aku perhatiin gitu. Oke, jadi karena dia juga bentuknya masih bisa dibawa kemana-mana juga, jadi lebih enak gitu ya buat ini. Jadi tadi kalau misalkan ini dari packaging pertama, terus juga pastinya tanya-tanya teman gitu ya, lihat reviewnya dan akhirnya coba sendiri. Jadi ketika cocok baru repurchase gitu ya. Dan ngeracunin teman-teman kan pastinya kan. Pasti. Makanya kita juga menggait Dianti karena Dianti pintar meracuni orang-orang gitu ya. Kita pengennya Dianti meracuni para hijabers juga untuk coba dulu dan nantinya repurchase pastinya. Nah, terus ini ada pertanyaan dari tim Bogor. Baiknya digunakan untuk umur berapa? Oke, produk deodoran memang sebaiknya digunakan dari mulai puber ya. Jadi dari mulai kita merasa nih kalau misalnya umur berapa ya, usia 15, 14, 15 tahun gitu ya, di saat kita sudah merasa kalau ada timbul bau yang kurang nyaman atau kurang enak dari tubuh kita gitu. Nah, tapi untuk produk hijab soft sendiri memang kita tujukan untuk wanita-wanita atau para hijabers yang sudah mengalami struggling dengan bulu ketiak untuk beberapa saat gitu ya, mungkin usia SMA gitu ya, di mana bulu ketiaknya sudah mulai tumbuh, terus habis itu sudah berkali-kali melakukan cukur atau cabut gitu, sehingga sudah mengalami nih fase mencukur dan mencabut itu tuh sangat-sangat tidak nyaman gitu untuk mereka. Dan selain itu kan juga mungkin penampilan ketiaknya juga menjadi lebih gelap, menjadi lebih kusam gitu ya. Nah, itulah usia di mana kita ingin memperkenalkan produk Nivea Hijab Soft ini gitu, karena memang ini bisa membantu mereka menyelesaikan kegalauan atau dilema bulu ketiak yang mereka alami gitu. Jadi setelah mereka memiliki bulu ketiak sih mungkin 18 sampai 25 atau 35 tahun ke atas. Begitu teman-teman di Bogor. Wah, ini semangat nih, banyak loh jadinya pertanyaannya. Tiba-tiba jadi pertanyaannya banyak banget gitu ya. Tapi banyaknya buat Karin, Sirin. Oke. Apa biar semangat jualannya. Ya karena tentang produk biar makin semangat jualannya, benar. Betul. Nah, selanjutnya ini ada dari tim Pangkal Pinang. Apakah deo hijab soft ini akan meninggalkan noda atau menguning jika terkena baju? Oke. Jadi ya sebenarnya kelebihannya produk dari deodoran Nivea ini, kita melakukan research ya, waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama konsumen gitu ya. Memang kelebihannya dari Nivea deodoran itu lebih tidak meninggalkan noda dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Jadi basicnya aja tuh udah kayak gitu ya, tidak meninggalkan noda dibandingkan kompetitor. Nah, kalau produk ini sendiri, karena kan ini produknya kita tujukan untuk hijabers ya, yang pastinya tuh pasti memakai pakaian bajunya panjang gitu. Nah, itu udah kita pikirin tuh, gimana formulanya harus lebih cepat menyerap, gimana formulanya harus nggak boleh peliket gitu ya, nggak boleh kental, nggak boleh lengket gitu. Nah, dan juga pastinya sudah meminimalisir noda yang ada di baju kita sih gitu. Jadi kalau dari pengalamanku dan pengalaman Dianti mungkin nanti bisa sharing ya, tidak pernah sih ada noda sama sekali gitu. Dan memang formula kita sudah ditujukan untuk hijabers yang pastinya akan memakai pakaian panjang di luar ketiaknya gitu ya. Dan itu memang sudah meminimalisir timbulnya noda kuning ataupun noda putih di pakaian. Begitu. Gimana kalau Didi? Gimana dia? Kalau aku mungkin punya hacksnya nih, punya tips and tricks supaya bisa ngerasa yakin kalau ini tuh nggak akan ngilangin bekas atau warna gitu ya. Biasanya aku selalu rollnya tuh cuma sekali atau 2 kali. Nah, itu ngerasa lebih nyaman karena kan kalau terlalu berlebihan juga kan kadang nggak bagus ya. Bahkan di agama kita diajarin kan sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu kan. Jadi 1 kali atau 2 kali roll itu udah merasa aman. Jadi maksudnya kandungannya udah menyerap di kulit ketiak kita, jadi juga kita ngerasa oke nih udah nyaman, udah aman. Pun kalau pas nempel baju, mungkin kan biasanya kalau kita pakai deodoran itu pas nempel ke pakaian kita kayak kayak masih basah nih atau gimana kayak gitu. Nah, ini sekali atau 2 kali roll itu cukup gitu. Jadi kita sebelum pakai pakaian maksudnya kayak ini dulu sampai agak sedikit kering baru dipakai. Nah, itu aku yakin banget aman, jadi nggak akan bikin bekas atau jejak warna gitu sih. So far berarti Dianti walaupun udah dipakai aktivitas gitu ya, mungkin kan pasti udah
sebulan lebih lah ya pakai produknya Iya, gitu. So far berarti aman ya, nggak ada. aman, nyaman, comfy, bebas worry lah pokoknya kalau Comfy bebas worry pokoknya ya. Jadi tetap nggak meninggalkan jejak gitu ya di baju, nggak akan ada noda kuning. Ini juga udah dibuktikan. Yanti juga yang udah pakainya rutin gitu ya. Oke, ini selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang lagi. Pangkal Pinang Semangat lagi, teman-teman di sekali Pangkal Pinang ya. Abis ini jualan langsung bagus banget nih kayaknya. Amin. Berapa kali seharikah untuk penggunaan deo hijab soft ini dengan rutinitas penggunanya itu sering berkeringat dikarenakan aktivitas di luar ruangan? Oke. Ini bisa kembali disesuaikan sih dengan needs-nya gitu ya. Kalau rekomendasi dari kita kan tadi 2 kali sehari ya, pagi setelah mandi dan juga sore setelah mandi sore. Tapi kalau misalnya in between di antara kegiatan itu merasa kayak kok kayaknya udah nggak enak lagi nih gitu ya, kok kayaknya kurang percaya diri lagi gitu ya. Sebenarnya mungkin ini kan kita sudah mengandung ini ya antiperspiran gitu ya, sebenarnya sudah bisa melindungi selama 48 jam. Tapi kan kadang mungkin secara emosional gitu kita merasa perasaan aja gitu, padahal sebenarnya sih kalau orang-orang di sebelah kita sih biasa aja gitu ya, betul kan? Nah itu boleh kita ulangi lagi sih, jadi boleh kita ulangi lagi mungkin 1 kali atau 2 kali sepanjang hari gitu. Jadi itu nggak ada masalah sih untuk diulangin karena memang formulanya juga cukup nyaman gitu ya, sehingga cepat meresap juga saat digunakan gitu. Jadi bisa sih diulang aja kalau misalnya memang ngerasa kurang percaya diri gitu, begitu. Oke, thank you Karin dan tim Pangkal Pinang yang udah bertanya. Mau lihat iklannya ditayangkan di mana saja Mbak? Di stasiun TV mana dan kalau digital di mana saja? Oke, udah ini ya, udah nggak sabar ya mau ini. Jadi kalau untuk TV ini memang ada di seluruh stasiun TV swasta gitu ya. Jadi kita kebetulan iklannya ini memang digabung dengan Nivea hijab cooling body serum gitu ya. Jadi setelah Nivea hijab cooling body serum nanti akan ada iklan Nivea hijab soft deodoran ini gitu. Akan ada di semua TV. Jadi mungkin teman-teman bisa tontonin TV. Nanti kalau ada mungkin bisa di Instastory kali ya, tag together gitu kan biar kita juga terinfo. Selain itu kalau di digital itu akan ada di sosial media dan sebenarnya sudah berjalan sih ya, ada di sosial media, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, TikTok itu masih upcoming ya, akan ada juga di TikTok. Jadi sebenarnya di semua touch point yang teman-teman pastinya akrab dengan sosial media itu akan ada juga komunikasi dari kita. Boleh sih nanti kalau misalnya ada yang ketemu lagi-lagi ya di tag Nivea nanti biar bisa kita repost posannya. Begitu. Iya, mungkin kalau buat yang laki-laki agak jarang lihat karena memang bukan target audiens kita kalau di digital gitu ya. Nah, tapi bisa banget kalau misalkan tadi kayak kata Karin nemu gitu ya di TV atau misalkan di digital tuh boleh banget di foto terus. Tapi bapak aku nemu aku di YouTube kan. Oh iya, bapak kamu target audiens kita ternyata. Bapak aku nemu aku di YouTube. Mungkin historinya punya Dianti. Oh iya, punya muncul. Jadi muncul karena pernah Dianti pakai juga mungkin ya. Aduh, kocak. Kok ada anak saya gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari tim Solo. Di produk hijab ini kan ditekankan bahwa produk ini berfungsi menghambat pertumbuhan bulu di ketiak dan di kemasan tertera chefless. Nah, orang tuh masih awam dengan istilah itu. Kenapa tidak dicantumkan, ditonjolkan gitu ya di kemasan produk bisa menghambat pertumbuhan bulu ketiak? Karena itu menjadi selling point untuk menjual produk Nivea hijab soft ini. Terima kasih. Oke. Buat aku atau buat Dianti? Oke, terima kasih teman-teman di Solo. Oke, jadi memang kalau misalnya tidak dicantumkan, sebenarnya kan kita cantumkan shaveless ya di depan ya. Tapi memang ya seperti yang sudah kita lihat di sini packagingnya cukup kecil gitu ya dan juga cukup pack di depan gitu dengan kalau kita tulis kalimat yang panjang itu pun akan sulit gitu dibaca. Nah sebenarnya untuk teman-teman yang biasanya beli deo mereka tuh biasanya membalik deonya dan membaca belakangnya gitu ya. Nah di belakangnya ini sebenarnya sudah kita tulis sih. Jadi kita bilang untukmu yang ingin lebih jarang bercukur agar ketiak bisa cerah, lembut dan halus, membantu mengurangi frekuensi bercukur dengan Hairsoft Technology. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada tapi memang di bagian belakang. Makanya untuk komunikasi dari kita sendiri itu kita selalu bilang sih nyaman, mulusnya nyaman tanpa bau badan gitu ya. Tagline kita kan sebenarnya mulusnya nyaman tanpa bau badan. Jadi biar orang juga bisa mengerti kalau apa yang bisa shaveless lakukan adalah membuat ketiak menjadi lebih mulus, bulunya juga lebih halus dan bisa lebih nyaman tanpa bau badan dan juga rasa yang nggak enak gitu di ketiak. Begitu sih kurang lebih teman-teman di Solo. Ya, itu tadi. Jadi memang shaveless ini mungkin belum terlalu umum gitu ya, nggak semua orang paham gitu dengan ini. Makanya kita juga banyak
pentingnya edukasi buat produk ini. Kita butuh banget nih bantuan teman-teman area gitu ya buat menjelaskan juga nih apa sih sebenarnya Hairsoft Technology itu, dia fungsinya apa itu. Makanya kita juga dari di QSP pun udah berkali-kali gitu ya kita butuh bantuan banget nih, dan sekarang pun juga di sini kita menjelaskan produknya biar teman-teman pun bisa membantu menjelaskan ke konsumen gitu. Apa sih sebenarnya kelebihan dari produk ini? Tadi itu menghambat pertumbuhan bulu ketiak dan akhirnya mengurangi frekuensi bercukur. Oke, nah itu tadi semua udah pertanyaannya. Makasih banyak untuk yang bertanya dan juga Dianti sama Karin yang udah banyak banget sharing di sini gitu ya dan jawab pertanyaan. Nah selanjutnya kita tuh ada hal penting banget nih yang mau disampaikan ke teman-teman semua. Jadi dari tim SNCM mau share gimana sih performance Nivea Hijab Soft Deo so far gitu ya. Jadi dari mulai launching gimana sih sampai sekarang gitu. Dan juga kita mau ada sesuatu nih, ada acara yang mau kita adain. Apakah itu? Ayo kita panggilkan Mbak Lala dari SNCM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya buat teman-teman di offline dan juga di online semua, tim sales di lapangan. Halo. Saat ini saya di sini perkenalkan diri dulu, nama saya Lala dari SNCM. Hari ini akan presentasi mengenai sales update dari anak baru kita nih, si NPD Nivea Deo Hijab Soft Safeless. Jadi saya boleh next di slide berikutnya. Nah, ini adalah distribusi kita di 2 bulan pertama Nivea Hijab Soft Safeless ini setelah launching ya. Jadi walaupun terkendala beberapa stok di productionnya, kita memang waktu bulan pertama hanya memprioritaskan untuk account-account tertentu. Tapi alhamdulillah sekali berdasarkan IMS kita bisa menjual lebih dari 135.000 atau in value itu lebih dari 2 miliar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bisa dilihat itu hampir semua MTKA dan MTI-nya juga sudah ada produk ini ya. Dan juga next big thing-nya. Jadi setelah kita kemarin di bulan pertama itu prioritas untuk Alfamart, terima kasih juga untuk teman-teman Alfamart sudah memperlancar listingnya di account Alfamart. Nanti di bulan ini, tepatnya insya Allah di minggu ini, account kedua terbesar itu Indomaret itu juga akan melistingkan produk ini. Sudah confirm dan alhamdulillahnya listing tersebut dilakukan tanpa adanya in-out policy. Artinya additional item buat existing kita. Terima kasih buat timnya Pak Satrio, Mas Rovan dan juga Mbak Yoni ya untuk ini. Stoknya sudah dikirimkan ke area teman-teman, mohon untuk diprioritaskan juga untuk Indomaret karena mereka akan buka PO-nya insya Allah di minggu ini. Total PO yang akan dibuka itu 135.000. Jadi teman-teman tolong dipastikan agar service levelnya juga bisa full 100%. Next. Nah, ini tadi beberapa question yang masuk pada waktu talk show itu banyak mempertanyakan mengenai apa sih bedanya sih hijab soft safeless ini dengan hijab fresh yang sudah ada. Itu mungkin kekhawatiran teman-teman apakah terjadi kanibalisasi terhadap produk existing kita. Tapi ternyata dari hasil sell out actual, ini adalah data actual Alfamart ya. Jadi data account bukan data internal kita. Dalam 1 bulan pertama setelah produk itu ada di Alfamart, produk tersebut bisa mendatangkan sales itu sebanyak 555 juta. Ini termasuk bagus sekali untuk NPD karena satu sebenarnya kalau NPD itu stoknya belum merata di toko dan juga 2 belum ada promotion yang kita taruh tapi ternyata sudah mendatangkan sell out lebih dari 500 juta. Dan kalau kita bandingkan dengan Nivea Hijab Fresh-nya, bisa teman-teman lihat itu sell out-nya tidak turun, jadi masih maintain di atas 1M. Jadi bisa dilihat di sini, ya. Terima kasih. Bisa dilihat di sini kanibalisasinya itu minim. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena si hijab soft safeless ini punya ingredients atau benefit additional yang memang kuat gitu. Dia satu-satunya produk yang mengedepankan
atau benefitnya untuk mengurangi frekuensi bercukur itu tadi yang ternyata menarik bagi konsumen dan juga mereka tidak ada kanibalisasi antara hijab fresh yang sudah ada gitu. Oke, boleh next. Nah, next plan-nya apa sih setelah kita stok ini sudah kita kirimkan ke area dan teman-teman juga sudah mulai melakukan listing. Next-nya kita akan memberikan promo untuk produk ini. Intro price itu di MT rata-rata akan kita put. Di GT nanti akan ada promo juga untuk hijab ini. Dan juga nanti akan ada exclusive collaboration juga. Jadi untuk account-account ada kita tawarkan hijab shop ini dengan promo dengan Kamani Basic. Kamani Basic ini sebenarnya adalah attire, daily wear attire yang biasa dipakai sama hijabi-hijabi dan ini sudah kita lakukan promo ini di online juga dan antusiasme konsumen begitu tahu promotionnya dengan Kamani Basic ini luar biasa. Jadi kita akan mau allocate juga untuk tim di offline. Setelah itu ini adalah satu hal yang cukup menarik juga untuk hijab ini launching adalah kita melakukan diesel. Jadi untuk teman-teman sales mungkin tahu kita sudah hampir 3 tahun tidak pernah melakukan activity ini untuk Nivea. Diesel Day ini terakhir itu untuk tahun kapan ya 2019 atau 2020 kalau saya nggak salah karena terakhir waktu kita mau launching hijab soft fresh itu juga kita mau lakukan diesel tapi ternyata terkendala pandemi dan sekarang alhamdulillah pandeminya juga sudah mulai berangsur membaik. Jadi kita akan lakukan diesel day. Jadi diesel day itu apa? Mungkin saya akan merimain ke teman-teman sales sekalian mengenai diesel day ini. Boleh di next? Ya, diesel day ini atau kepanjangan dari display dan selling. Jadi dalam satu hari itu kita akan fokus untuk melakukan selling dan display untuk NPD kita, yaitu si Nivea Hijab Soft Safeless. Kapan waktunya? Itu dilakukan di hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 nanti. Jadi teman-teman save the date ya, 25 Juni 2022, tolong kosongkan jadwal kalian karena kita akan melakukan diesel day bareng-bareng. Nah ini partisipannya siapa aja. Jadi ini activity ini bukan cuma untuk tim sales. Ini adalah untuk semua employee BDF. Semua partisipannya baik non-commercial seperti finance, HR, supply chain itu are welcome to join. Jadi semua tim BDF pada hari Sabtu 25 Juni kita sama-sama ke lapangan dan kita jualan dan juga display NPD Nivea Hijab Soft Safeless. Jadi nanti lebih detailnya confirm partisipannya nanti akan kita catat dan nanti akan dibagi menjadi 2 grup, ada grup GT dan juga grup MT. Jadi di area nanti juga ada grup GT dan juga grup MT dan itu nanti akan dibagi ke dalam grup itu dibagi ke dalam kelompok lagi. Jadi satu kelompok terdiri dari minimal 5 orang. Untuk grup GT akan fokusnya jualan dan juga display ke toko-toko kosmetik dan profession. Targetnya nanti akan kita kasih ya, kita lagi finalisasi juga. Grup MT akan jualan dan juga display ke account. Nah bedanya apa? Kalau grup GT itu jualannya ke toko. Jadi untuk push distribution kita juga di toko. Tapi kalau grup MT jualannya langsung ke shopper di dalam toko account gitu ya. Jadi nanti akan kita bekali juga dengan form sales. Di sini mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi nanti kita detailkan juga email ke teman-teman semua. Setiap tim nanti akan dibekali form sales yang harus mereka isi pada waktu diesel day ini. Di akhir hari form sales itu akan diverifikasi juga oleh ASM di areanya masing-masing. Oke, next. Nah ini tadi save the date hari Sabtu Juni tanggal 25. Activity-nya dimulai dari jam 8 pagi, ada briefing dulu, lalu ke lapangan, habis itu nanti balik lagi ke Ardi itu di sekitar jam 3 sore, jam 3 sampai jam 4 akan ada recap sales, dan nanti baru jam 5 activity-nya selesai, kita akan mendapatkan recap dari seluruh nasional. Pada hari itu kita jualan hijab Deo Soft Safeless berapa banyak gitu ya. Jadi semangat teman-teman, tadi saya lihat juga dari pertanyaan-pertanyaannya udah pada semangat, jadi semoga semangat itu juga menular nanti untuk diesel day di tanggal 25 Juni. Oke, ini adalah
peralatan atau preparation yang sudah kita siapkan. Tentunya dari teman-teman di area kita juga mohon bantuannya untuk mempersiapkannya di lapangan. Jadi stoknya, make sure kalau stoknya itu di lapangan juga sudah cukup untuk acara Diesel Day ini. Saya sudah kirimkan alokasi ke masing-masing area. Jika ada area yang merasa kurang atau membutuhkan lebih, bisa email ke SNCM, baik saya ataupun Tovan. Lalu nanti ada promotion juga yang disiapkan oleh SNCM. Tadi saya bilang untuk MT mungkin nanti ada intro price, GT juga kita siapkan promotion tertentu, detailnya nanti kita share di sales brief. Lalu uniform juga sedang kita produksi dan kita kirimkan ke area tepat waktu sebelum acara dieselnya berlangsung. POSM sudah mulai dikirimkan, jadi selain POSM printing seperti wobbler, self-talker, flyer, kita juga ada display yang bisa dipakai untuk toko-toko provision, yaitu Deo Hanger. Lalu form salesnya seperti yang tadi sebutkan itu wajib untuk diisi pada saat Diesel Day. Lalu kita juga akan kirimkan pocket money untuk lunch teman-teman pada saat Diesel Day. Oke, saya rasa itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin nanti pada saat Diesel Day yang paling penting adalah teman-teman juga melakukannya secara semangat dan juga secara happy, karena kalau kita happy, jualannya juga pasti akan lebih banyak. Karena motonya itu happy people sell more. Oke, makasih banyak Mbak Lala. Tadi kita udah denger ya performance-nya Hijab Soft. Alhamdulillah so far luar biasa banget gitu ya. Nah, kita nanti mau ada Diesel Day tadi itu menarik banget gitu ya, teman-teman sales minta tolong bantuannya, dan tadi kita juga mengundang semuanya gitu, nggak hanya sales aja, jadi dari finance, HR, supply chain, semuanya kita undang untuk ikutan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi boleh di online, boleh di kolom chat juga lagi, yang offline pun kalau ada yang mau tanya boleh angkat tangan, bisa tanya langsung. Yang pertama ini ada dari tim Semarang. Untuk planogramnya bagaimana ya? Oke, terima kasih tim Semarang. Jadi untuk planogramnya waktu itu kalau nggak salah saya sudah sempat share juga di QSP. Jadi memang di shelf itu ditempatkan bersebelahan dengan hijab fresh kita, ya existing produk yang ada. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman Semarang masih butuh guidance-nya, nanti dari SNCM akan kirimkan guide lengkapnya lagi mengenai program untuk teman-teman semua. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya buat yang mau tanya bisa langsung ya tulis di kolom chat, atau yang di sini mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kita masih tunggu ya untuk pertanyaannya. Bisa tulis di kolom chat untuk teman-teman yang mungkin masih mau tanya-tanya nih soal Hijab Soft, atau juga bisa juga tentang dieselnya. Tadi kira-kira dieselnya ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas, itu boleh banget. Jadi tadi tanggalnya di 25 Juni ya Mbak Lala ya, insya Allah di 25 Juni. Kita harapin semua teman-teman bisa ikut gitu ya, supaya makin lancar, makin sukses gitu acara kita nanti. Ini juga kan tadi kayak Mbak Lala sempat bilang, kalau Diesel Day ini udah lama banget ya, kita nggak pernah ada, terakhir di 2019 ya berarti. 2019. Sebelum pandemi. Iya, karena aku ingat waktu launching Hijab Fresh, itu kita mau lakuin Diesel tapi ternyata pandemi keburu pandemi. Jadi kita udah lama banget nih nggak ada Diesel Day. Iya, gitu. Hijab Fresh memang waktu itu pas banget pas kita launching tuh pas awal-awal pandemi gitu kan. Jadi ini pertama kali lagi nih kita Diesel bareng-bareng gitu ya, buat jualan bareng-bareng, seru-seruan bareng. Ini ada lagi kah pertanyaan? Oke. Belum ada? Apa mungkin nanti mau bertanya nanti? Boleh juga sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau gitu kita bisa lanjut ya ke yang sudah. Jadi makasih banyak Mbak Lala buat tadi udah nge-share gitu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi performance-nya luar biasa. Bismillah kita menang ya. Ya, bismillah kita menang. Semoga nanti Dieselnya juga lancar, sukses jualannya. Oke. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanyain, kalau sekarang belum kan bisa langsung kontak Mbak Lala atau Tovan atau tim SNCM lainnya. Oke, makasih banyak Mbak Lala. Nah, selanjutnya kita mau seru-seruan bareng nih. Mau apa sih? Kita mau bagi-bagi hadiah. Jadi akan ada kuis yang hari ini tuh akan dipandu oleh Mbak Kuni. Pada Mbak Kuni, silahkan. Oke, assalamualaikum teman.
Semangat pagi semuanya. Pagi seluruh keluarga Best of Indonesia. Tepuk tangannya dong. Hari ini mau kalian semua semangat karena aku tahu kehadiran yang paling ditunggu-tunggu. Karena aku mau bagi-bagi hadiah. Aku tahu semua teman-teman pada nunggu hadiahnya. Ada apa sih hadiahnya? Hadiahnya ada jutaan rupiah gitu ya. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah langsung siapkan jari jemarinya. Nanti rules-nya seperti biasa. Aku akan menyebutkan pertanyaannya. Terus nanti teman-teman bisa langsung ketik namanya di kolom chat, nama aja, nggak perlu alamat, nggak perlu tanggal lahir, nggak perlu zodiak juga. Jadi nama aja biar cepat. Nanti aku akan sebutin namanya baru kalian bisa jawab. Oke, kalau untuk teman-teman yang offline nanti bisa ikutan jawab juga. Caranya gampang banget. Aku akan sebutin pertanyaannya dan kalian tinggal angkat tangan. Angkat tangannya biasa aja atau boleh kayak Mbak Dianti begini boleh juga. Ya, yang bisa boleh begini. Begitu. Oke, karena hari ini temanya kita sudah ungu-ungu begitu, maka aku akan menghadirkan BTS. Apa itu BTS? Bukan opa-opa Korea yang akan hadir di sini karena jauh ya Mbak ya. Mbak kan? Jadi di sini kita akan main BTS berkah teka-teki silang. Oke, untuk kuis hari ini kita akan bagi 2 kesempatan untuk teman-teman yang di kantor hari ini yang di HO dan juga teman-teman yang di online. Oke, udah siap semuanya? Kita akan mulai dari yang teman-teman di sini dulu ya. Oke, siap-siap. Bisa dimunculkan pertanyaannya? Oke, teman-teman udah pada lihat semua ya. Di sini aku akan kasih 2 pertanyaan untuk teman-teman yang di sini. Siap-siap angkat tangannya. Teman-teman udah pada pakai Nivea Hijab Deo Shaveless? Udah. Aku bisa bedain ya, yang udah pakai pasti angkat tangannya lebih pede. Oke deh, pertanyaan pertama. Siap? Ekstrak vitamin C dan mutiara dalam kandungan Nivea Brightening Hijab Soft dapat membuat ketiak tampak lebih. Kak Isti, ini pagi ini Kak Isti udah semangat karena pasti udah pakai hijab deo. Semangat banget, Kak Isti boleh berdiri? Kak Isti, Oh ini mic. Ini buat jawab. Oke, Kak Isti udah bisa lihat di ya. Oke, langsung jawab aja ada 5 menurun. Apa itu? Nih ekstrak vitamin C dan mutiara dalam kandungan Nivea Brightening Hijab Soft dapat membuat ketiak tampak lebih cerah. Wah, apakah jawaban benar? Ya, benar jawabannya adalah cerah. Oke, selamat Kak Isti. Next, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, siap-siap. Yang bapak-bapak boleh angkat juga. Yang pakai Nivea Men, ya nggak apa-apa, angkat tangannya ya. Oke, pertanyaan kedua ada 8 mendatar. Oke. Formula inovatif dari Nivea Brightening Hijab Soft yang diperkaya oleh ekstrak, benar aku agak sulit nyebutnya ya. Ekstrak Gymnema Sylvestre Leaf dapat membantu menghaluskan bulu ketiak sehingga mengurangi frekuensi. Aduh, ini emang yang paling pede yang pakai Nivea Hijab Soft. Iya, oke. Mbak boleh angkat Mbak Sari? Mbak Sari boleh berdiri? Mbak Sari. Iya. Oke, perlu aku ulang pertanyaannya Mbak? Oh enggak, Enggak. ingat saya masih bagus. Oh iya, baik. Jadi jawabannya apa Mbak? Mencukur. Jawabannya? Mencukur. Bercukur. Apakah benar teman-teman? Oh tentu benar. Oh ya makasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sari. Oke, untuk teman-teman yang di offline, yang di sini, pertanyaannya cukup 2 aja ya. Yang di rumah gantian ya. Yuk, teman-teman yang di online open kameranya. Open kameranya nggak apa-apa, nggak mandi, yang penting udah pakai lipstick. Ya. Oke, udah siap ya teman-teman yang di rumah. Ingat tulis namanya aja. Ini banyak banget ya. Ya oke.
Banyak banget. Aku bingung jadinya. Oke, kita mulai ya. Mbak Arin tolong dibantu nanti siapa yang paling cepat ya. Pertanyaan ketiga. Aku adalah salah satu kandungan dalam Nivea Brightening Hijab Soft. Bentukku keras dan bulat. Wah, apakah itu aku? Karena aku bulat. Aku berasal dari laut. Aku tidak berasal dari laut. Aku adalah, ayo siapa yang bisa jawab 7 mendatar? Teman-teman yang di rumah, siapa ini paling cepat ini? Wah. Ini jari jemari netizen emang ya. Pulau Gadung boleh disebut namanya? Pulau Gadung, tim Pulau Gadung. Oke, boleh di unmute speakernya biar suara emasnya terdengar. Hadir, kedengaran nggak Pulau Gadung? Iya, Oke. Mutiara. Mutiara itu siapa yang jawab Mutiara? Tim Pulau Gadung boleh udah dinyalain kameranya? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya? Mutiara. Jawabannya adalah mutiara. Jadi keras bulat dan berasal dari laut itu adalah mutiara, bukan kuning nafisah ya. Oke, lanjut, siapkan lagi jari jemarinya. Pertanyaan keempat, ada 3 mendatar. Aduh, ini gampang banget nih ya. Cuma 3 huruf. Dengan menggunakan Nivea Brightening Hijab Soft, ketiak terasa lebih mulus dalam berapa minggu. Ayo teman-teman yang di online, siapa yang paling cepat? Ini, waduh, semangat semuanya. Tim Medan, oke, tim Medan boleh di open kameranya. Tim Medan di open kameranya dan di unmute speakernya supaya suaranya terdengar. Halo. Iya, boleh disebutkan jawabannya? 2. Oh, betul sekali. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini khusus untuk netizen yang suka main Instagram dan main sosial media lainnya. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Nomor 5. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ini hadiah terakhir nih. Oke. Apa hashtag campaign Nivea Brightening Hijab Soft? Oke, siapa yang paling cepat? Mbak Arin? Oke, tim Palembang. Open kameranya dan di unmute speakernya. Jawabannya adalah hashtag apa? Yo, campaignnya Nivea Hijab Deo Soft. Boleh di unmute teman-teman supaya suara emasnya terdengar. Halo Mbak. Palembang. Ya. Comfy bebas worry. Comfy bebas worry. Oke, hashtag comfy bebas worry. Bagaimana Dewan Netizen? Apakah itu benar? Betul sekali. Oke, kalau gitu teman-teman gimana? Udah pada senang dapat hadiah? Senang, iya. Yang belum dapat hadiah ditunggu di acara lainnya ya. Oke deh, kalau gitu selamat untuk para pemenang dan untuk hadiahnya nanti akan dihubungi oleh tim tercinta kita, tim HR. Oke deh, aku juga mau ingetin untuk teman-teman jangan lupa ramein campaign Nivea Hijab Soft di Instagram ya, pakai hashtag Comfy Bebas Worry. Sekian dari aku, bye-bye, wassalamualaikum, kembali ke Mbak An.
Wah, seru banget ya tadi kuisnya dipandu apalagi sama Mbak Kuni ya yang lumayan agak melawak. Di sini kita juga ketawa-ketawa. Selamat buat para pemenang, semoga berkah ya tadi hadiah BTS-nya. Oke, nah sebelum kita selesai nih acaranya, kita mau foto dulu. Jadi kita foto dulu ya, semua yang online maupun offline. Oke, yang online semua dibuka kameranya. Kita akan foto langsung 5 kali ya, jadi sudah hitung 1, 2, 3, kita bilang comfy, terus langsung 5 kali. Oke, semua udah siap, sudah dibuka semua kameranya, udah pakai lipstick, udah touch up, udah bedakan. Oke, ini yang di sini juga kita masih siap-siap mencari posisi. Nah, di sini lumayan ramai banget gitu ya, yang ikut pun di sini. Boleh bergeser supaya terlihat, boleh sini biar kelihatan yang di belakang. Yang di belakang boleh agak maju biar kelihatan. Pastikan mukanya terlihat di TV. Oke, geser lagi katanya, geser udah aman. Oke. Udah siap semuanya? Semua yang di online udah buka kameranya ya? Oke, kita hitung ya bareng-bareng langsung 1, 2, 3 nanti comfy. 1, 2, 3, comfy. 1, 2, 3, comfy. 1, 2, 3, comfy. 1, 2, 3. Satu kali lagi, udah? Udah cukup? Oke, udah cukup ya. Oke, makasih semuanya. Oke, akhirnya kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak udah yang hadir ya, yang di sini offline ke kantor pagi-pagi maupun yang online. Di sini ada seru banget ya hari ini. Tadi kita udah talk show, udah ada quiz, macem-macem. Nanti semoga semuanya bisa ikut ya pas di Seoul 25 Juni. Jangan lupa persiapkan semuanya. Semoga makin sukses, jualannya lancar, jualan di area, pastikan stoknya juga udah aman gitu ya. Akhir kata dari saya, jangan lupa untuk scan QR code ini yang di sini. Jadi ini buat dapat si Double Miles. Nanti di akhir tahun dikumpulin supaya bisa ditukarin dengan hadiah dari tim HR. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.